Udah. Simbol salib itu kenapa mesti ada di dalam gereja, Bang? Patung Bunda Maria kenapa mesti ada di dalam gereja, Bang? Patung Yesus yang ada di salib kenapa mesti ada di dalam gereja, Bang? Ya, Nah, itu satu. Pertanyaannya, batu aswat itu tangan kiri Allah katanya. Apa betul, Kak? Di mana datanya, Bang? Ya iya, maksud saya tanya dulu gitu loh. Loh, abang lu buat malu ya? Ada manusia dituhankan lahir di kandang. Masjid, sebentar Bang. Ada kubah masjid itu melambangkan salib, melambangkan bulan sabit dengan bintang. Nggak ada Bang, kecuali tertulis lambangnya nama itu Allah. apa gitu loh, lambangnya. Itu pada waktu zaman peperangan Persia, Bang. Mereka membawa lambang bintang dengan bulan, Bang. Iya. Bukan berarti itu simbol dari keislaman, Bang. Abang tahu nggak sejarah dulu, Bang? Waktu Aceh juga berperang, Bang. Abang tahu nggak sejarahnya? Nama Gerakan Indonesia Raya. Bang, gak usah lari ke situ, Bang. Sekarang kita lari ke Yesus tidak kenal Kristen. Abang jangan lari-lari dulu, Bang. Iya, Nanti kita kulik sejarah, abang malu. Sekarang yang saya tanya, Udah. simbol salib itu kenapa mesti ada di dalam gereja, Bang? Patung Bunda Maria kenapa mesti ada di dalam gereja, Bang? Patung Yesus yang ada di salib kenapa mesti ada di dalam gereja, Bang? Ya, Nah, itu satu. Kedua, kenapa kamu menjadikan Yesus yang keluar dari firman Tuhan itu adalah Tuhanmu? Gini aja. Kamu Jangan tadi- gini aja, Bang. Pertanyaan saya tadi belum kamu jawab. Di Makanya mana saya tanya banyak. Nabi Musa itu dibaptis? Banyak pertanyaan saya tadi, katanya kamu mau ditanya. Giliran saya tanya, kamu nggak bisa jawab. Ya udah, kau aja yang ngomong dah. Saya dengar. Loh, saya bertanya. Ya udah. Tadi saya bertanya, di mana Nabi Musa dibaptis? Terus kau bertanya. Kalau gitu saya tanyalah dulu. Nah, syahadat itu, lah saya bertanya. Ya Di iya, mana Nabi itulah Musa lambang dibaptis? Kristen loh, Kristen. Itulah lambang Kristen, udah tahu. Tadi kau mengatakan Kristen tidak Nah, mengaku. sekarang tunjukkan sama saya, Kayaknya. kalau ke Yesus itu adalah Kristen. Makanya saya bilang Kristen itu tadi apa? Sudah saya jawab. Orang yang dibaptis, kalau orang Muslim, orang yang sadat, udah. Nah, sekarang tunjukkan sama saya kalau Yesus beragama Kristen, sehingga dia dibaptis. Loh, tunjukkan. Nah, Apa Yesus beragama Kristen, sehingga dia dibaptis. Yesus kan dibaptis, berarti dia Kristen kan? Iya, Kristen. Nah, apa arti Kristen? Orang yang dibaptis. Ya, ketawa. Waduh, ketawa. Coba saya tanya kepada Kristen itu kenapa apa artinya, Bang? manusia yang durapi ya, Kak? Kristen apa artinya, Bang? Manusia yang diurapi gimana sih? Ketawa. Malah Itu ketawa. Faruk, masuklah dulu itu, Ya udah tanya dulu, Kak. Kenapa orang Muslim kembali ke zaman batu? Izinnya Nora besarin dia sendiri ya di sini ya. Mau pamit mukanya dia apain dia. Mau dibicara ya udah silakan. Ini ada. Ya. Bentar ya Bang. Apa pertanyaannya, Bang? Apa pertanyaannya, Bang? Pertanyaannya, batu aswat itu tangan kiri Allah katanya. Apa betul, Kak? Di mana datanya, Bang? Ya iya, maksud saya tanya dulu gitu loh. Loh, abang lucu. Waktu saya bertanya sama abang, saya itu menunjukkan data. Nah, abang bertanya sama saya, Nora, Hajar Aswad itu ini- tangan kanannya Allah ya? Nah, Ini abang ada- harus tunjukkan. Ya udah, Begini, bisa bang, tunjukkan, bang, abang kan naik ke atas ini kan mau diskusi. Harusnya Ini begini, Ya, harusnya begini, Bu. Di dalam surat ini, ayat ini, saya membaca Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah. Apakah betul? Nah, itu namanya diskusi, Bang. Bertanya. Kalau kau bertanya begini, tidak berdasarkan data, itu namanya penghujatan. oh ya udah, ini datanya. Bersaing nggak Mana? hujat. Ini Mana? datanya. Ini Mana? datanya. Nah, ini Kak, datanya. Mana? Al-Kubra ayat hadis 3. Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala bentuk. Makanya dia haram, Kak. Apa betul? Saya buka ya. Ya udah, Sunan? silakan. Oke, nggak apa-apa. Sunan? Makanya kita Sunan? Sunan? Sunan?
Hah? Sunan apa namanya? Ini ayatnya loh. Itu bukan ayat, Bang. Kalau ayat itu Al-Quran, Bang. Sunan Al-Kubro ini apa? Nomor berapa? Nggak ada. Coba dibesarkan dulu. Agak Sunan lama. apa? Baca aja itu Sunan Al-Kubra ayat. Al-Kubra ayat Kau bilang ayat kan? Al-Kubra jilid 473. Hmm. Makanya dibesarkan dulu. Nggak, baca aja. Kalau dibesarkan pun juga percuma. Tidak ke apa? Kubra jilid 473 nomor Jilid 3. jilid 3 nomor 472. Iya. Oke. Yang membuat ini siapa kita lihat ya? Apa kenapa haram daging kedua? Apa kalian itu punya ilmu Abang hitam? bertanya kan? Abang kalau bertanya jangan menyimpulkan dulu. Anda akan kena undang-undang. Ini hati-hati kalian. Ya udah, bersilakan saya di penjara enak kok. Supaya penghujatan Oh, berhenti. enak kok di penjara kau. Oh iyalah, Iya. kayak Yesus kau kan? Iya, kayak Yesus disalib. Iya, hina kali ya. Kan Yesus kan disalib. Karena dia disalib, karena mengajarkan kebenaran, makanya disalib. Begitulah nanti Kristen di bumi supaya 2050 Islam semua Muslim. Udah dibuka. Sebentar. Silakan, kalau datang polisi silakan datang ke rumah. Di mana rumahmu? Biar kita catat. Rumah saya. Ya. Rumah saya di Siantar Simpang 2. Kalian kan udah banyak orang. Catat ya kalian ya. Ya, rumah saya di Simpang 2. Ada menghujat Muslim, katanya ya udah silakan. Karena 2050 insya Allah kita Muslim. Udah dapat Tunggu dulu, saya baca dulu. Kamu ngerti bahasa Arabnya? bahasa Arab. Ya, ini kan pakai bahasa Arab. Oh, kakak nggak tahu bahasa Arab? Bukan. Kita baca. Kalau nggak kau yang baca, biar Ya kau yang udah, jelaskan. kita di Indonesia bukan di Arab. Bahasa Indonesia aja, ya udah silakan. Oh, jadi Bible kau menggunakan bahasa apa? Indonesia, Dari bahasa mana? bahasa Yunani. Kamu ngerti bahasa Yunani? Ya nggak tahu lah, makanya kita di Indonesia. Pantaslah kamu botol. Aduh, Pantaslah kamu botol. kakak. Iya, kamu botol. Ya udah silakan, mau botol saya silakan. Makanya saya bilang, kamu kan di bahasa Arab, kita di Indonesia loh, jangan datang negara lain ke sini, gimana? Ini saya baca di Sunan Al-Kubro, halaman ke-472, betul? Iya, jilid 3. Oke. Ini sudah diterjemahkan. Muhammad bin Bashar memberitahu kami katanya, Muhammad bin Ja'far, Abad al-Rahman bin Mahdi memberitahu kami katanya, Syu'bah memberitahu kami atas otoritas Ya'la bin Atta bahwa dia mendengar Ali al-Azdi, bahwa dia mendengar Ibnu Umar meriwayatkan atas otoritas Nabi sebagai Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, bahwa dia berkata, sholat malam dan siang adalah 2 demi 2. Abu Abdul, mananya? Ini, bentar dulu. Oh, ini kan sudah saya baca. Makanya Al-Kubro, dibesarkan. Sunan Al-Kubro, halaman ke-472 tidak? Jilid 3. Jilid 3. Ya udah, ini yang saya baca. Bahasa Indonesianya, Muhammad bin Bashar memberitahu kami katanya Muhammad bin Ja'far ini tentang sholat. Mananya? Oh. Aduh. Mana kau? Naik lagi kau. Naik lagi. Naik lagi lah. Cair dong, nggak cair dong. Diberkatilah kau Bang Alvin. Diberkatilah istrimu Bang Alvin. Kamu belum ya Bang, anakmu belum. Aset berikutnya naik sini. Aku noise, hidupin kipas.
Kita buka ya. Tadi dia 47 berapa tadi? 472 apa 473, Ante? 72. Aduh. 72 jilid 3. Oke. Yang saya baca di sini ya. 472 Sunan Al-Kubro Baihaqi. Saya nggak tahu itu dapat dari mana hadis tadi ya. Telah meriwayatkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz telah meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ja'far Al-Qati'i telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan kepada kami dari siapa yang nulis ini? Punya dulu yang baru masuk. Dari Abdul Al-Razak telah meriwayatkan kepada kami dari Ma'mar telah meriwayatkan kepada kami dari Asyi'at dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughafal yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini ya, diambil dari Sunan Al-Kubro. Saya buka Sunan Al-Kubro nih ya, 472. Yang jilid 3 saya tidak tahu dari mana, tidak dapat itu saya. Janganlah seorang pun di antara kalian buang air kecil di dalamnya. Ia mandi di dalamnya, lalu ia mandi di dalamnya atau berwudu di dalamnya, karena sesungguhnya ia dikuasai oleh hawa nafsu karenanya. Abu Daud meriwayatkan dalam Al-Sunan dari Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah ini tentang tidak boleh kita mandi, buang air kecil, sekalian berwudu di situ. Ini dikatakan begitu. Nah yang dia buka ini nih, Sunan Al-Kubro 472. Jilid 3 ini dari mana jilid 3? Sama seperti hadis Maryam jilid 3. Bagaimana mungkin hadis Maryam jilid 3? Setahu saya tidak ada yang namanya hadis ada jilid-jilid ya, nggak ada. Kabar? Sebentar ya. Oh, jilid ada. Sahih Bukhari 2 atau lebih jilid. Sahih Muslim 2 atau lebih jilid. Sunan Abu Daud. Ini yang memiliki jilid ya. Saya bacakan yang memiliki jilid. Beberapa kitab hadis yang populer dan sering diterbitkan dalam bentuk jilid ya, antara lain. Ini harus didengar ya, antara lain. Sahih Bukhari 2 atau lebih jilid. Sahih Muslim 2 atau lebih jilid. Sunan Abu Daud. Jami'at Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Yang tadi dia buka adalah Sunan Al-Kubro. Al-Kubro tidak ada jilid. Terus ada yang mengatakan hadis Maryam jilid 3. Nggak ada. Saya kasih tahu lagi. Yang memiliki jilid, kenapa dikatakan jilid? Karena itu saking banyaknya hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami'at Tirmizi. Biasa kan hadis Tirmizi. Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Abu Daud tidak ada jilid. Al-Kubro tidak ada jilid. Maryam, hadis Maryam. Hadis Maryam itu tidak ada. Karena Al-Quran sudah ada surah Maryam. Kalau sudah ada surah Maryam, tidak mungkin ada hadis Maryam. Paham ya? Kalau Kristen nggak paham. Karena Kristen hanya tahu Bebel. Ya, Bebel. Jadi kalau dia katakan Al-Kubro jilid 3 nomor 472, itu salah. Karena ketika saya buka di dalam Sunan ini, Sunan Al-Kubro nomor 472. Di sini oke, di sini saya buka terjemahannya aja langsung. Saya buka ya. Nah, di sini mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Janganlah seorang pun di antara kalian buang air kecil di dalamnya. Jika ia mandi di dalamnya, maka ia mandi di dalamnya atau berwudu di dalamnya, karena sesungguhnya ia dikuasai oleh hawa nafsu karenanya. Nah, itu baru benar. Itu adalah Sunan Al-Kubro nomor 472, tetapi tidak ada jilid 3. Ya, tadi saya sudah baca ya. Tirmizi, terus Ibnu Majah, An-Nasai, terus apa lagi tadi itu? Bukhari. Nah, itu yang baru ada jilid. Karena apa? Karena banyak hadisnya. Makanya ada dibilang jilid 1, jilid 2, itu wajar. Tapi Al-Kubro tidak ada sama sekali. Ya, begitulah Oten. ST. ST. Halo ST. ST. Naikkan yang lain lah. Saya tunjukkan ya datanya ini ya. Tengok ya. Ini bedanya ya. Nih. Biar jangan lagi kalian kayak botol ya. Tengok. Mereka kan membuat ini. Ini masuk nantinya ke Facebook. Saya lagi malas buka Facebook. Ini Sunnah Al-Kubro. Jilid 3. Hadis. Nah, sementara yang kita tahu Sunan. Sunan. Kitab Al-Sunan, Al-Kubro. Nah, mereka di sini sunnah. Sejak kapan ada sunnah? Nah ini. Ya, jangan tipu-tipu. Ya. Tidak ada yang namanya hadis itu dikatakan sunnah. Al-Sunan, Kubro, Al-Kubro. Kitabu. Aduh, ngeri. Iya. Makanya hadis itu harus diketahui sanadnya bagaimana. Sampaikah itu kepada baginda Rasulullah atau putus? Kalau putus ya mana? Kalau putus ya nggak nyampe lah. Hadis nomor 472 dalam Sunan Al-Kubro, jilid 3 bukan dibuat oleh satu orang tertentu, melainkan dikumpulkan oleh Imam An-Nasai. Sunan Al-Kubro adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam An-Nasai, dan jilid 3 berisi kumpulan hadis-hadis yang telah terpilih, disusun oleh beliau. Sunnah katanya, orang sunan, bukan sunnah. Naikkan yang lain, Teh. Ada. Ka'bah kandang B2. Nih Felix, kau mengatakan Ka'bah kandang B2. Yang lahir di kandang siapa?
Yang lahir di kandang siapa? Masa kok ada yang lahir di kandang ngomong kandang? Buat malu ya. Ada manusia dituhankan lahir di kandang,